Selamat datang di channel kita. Jadi hari ini kita mau bawa kucing kita ke shelter di daerah Parung. Namanya Shelter Singgah Klo. Kenapa kita mau ke sana? Karena kucing kita itu positif HIV ya. Jadi kita berdua punya kucing itu ada 4, termasuk yang mau kita bawa ke shelter ini ya. Jadi maksudnya kita bawa ke shelter supaya yang 3 ini nggak tertular penyakit HIV gitu. Jadi kucing kita ini, si Minul ini, mau kita taruh di sana agar tidak menulari kucing-kucing yang lain yang ada di rumah. Mau tahu kelanjutannya, ikutin terus ya. Oke, kita lagi menuju ke rumah Singgah Klo. Tapi apa sih VIP itu? Mungkin Ibu bisa jelaskan, Bun? Iya, jadi VIP itu sebenarnya VIP itu kepanjangan dari Feline Infectious Peritonitis. Kalau nggak salah ya, itu awalnya dari ketika kucing ini tertular VCOV. Jadi kalau kemarin kita lagi 2 tahun 3 tahun terakhir ini manusia banyak yang kena virus COVID, hewan ini juga ada virus COVID-nya. Nah, ini namanya kalau untuk kucing feline COVID. Feline COVID ini bisa berkembang, kemudian ketika imun tubuhnya turun akan bermutasi menjadi si VIP. Seperti itu. Jadi VIP ini menyerang organ-organ dalam kucing. VIP itu dibagi 2, ada VIP kering dan basah. Mungkin teman-teman kalau untuk VIP basah sudah sering melihat yang tiba-tiba kok perut kucingnya gendut ya gitu, tapi kok badannya kurus kayak cacingan, makannya banyak tapi berat badannya nggak tambah-tambah. Kemudian lesu, diare. Nah, yang bisa terlihat itu juga matanya nih ada kabutnya, jadi kayak katarak, tapi bukan katarak, lebih tipis, dia berkabut aja gitu. Makin lama makin banyak menutupi matanya. Kemudian nanti fase yang sudah parahnya VIP itu dia ada beberapa, kalau VIP basah kucingnya sesak nafas karena di paru-parunya sudah terisi cairan, makanya disebut VIP basah karena virusnya ini mengakumulasi cairan di area organ perut, kemudian paru-paru, sehingga susah bernafas. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya ditarik cairannya dari perut, dari paru-paru. Kalau VIP kering, kucing ini akan kurus banget, makin lama makin kurus gitu, makannya bagus tapi tidak ada gizi yang masuk ke badannya sehingga terlihat kurus saja, matanya berkabut. Kemudian yang paling terlihat adalah dia ini, kucing-kucing yang kena VIP kering ini kena syarafnya. Jadi syaraf biasanya kakinya lumpuh gitu ya, lama-lama nanti tidak bisa jalan, lama-lama hanya bisa tiduran gitu Pak. Terus ciri-cirinya apa sih? Kalau yang basah, yang kering itu yang nampak ya. Kadang kan kalau kayak Minul tuh jelas tuh bau. Kalau yang di rumah yang kita perhatikan, dia jalannya itu wobble atau kaki belakangnya itu kayak gemeter gitu, nggak kuat. Terus pupnya nggak bisa ketahan, jadi kayak udah nggak ada saringan lagi. Pipisnya juga sama begitu, sedikit-sedikit. Kira-kira ada lagi nggak sih untuk yang basah tuh seperti apa sih? Sebenarnya mau VIP basah atau kering itu pasti awalnya itu gejalanya sama seperti penyakit kucing pada umumnya, kayak manusia ya, pilek. Sama kayak COVID nih, COVID juga kan ada demamnya, COVID manusia ya, ada demamnya, ada batuknya, ada nggak enak badannya, ada diarenya. Sama VIP kucing juga seperti itu. Jadi ketika dia masih feline COVID,
dia kayak demam. Kalau udah demam kan nggak enak badan ya, nggak mau makan, kemudian diare, lesu, seperti itu. Yang paling kelihatan mungkin menurut ibu kemarin ya, kalau kasusnya Nino karena feed kering, anak ini kita pikir awalnya cacingan karena makannya bagus, banyak gitu ya, dan kita kasih memang gizi yang bagus, misalnya ayam rebus gitu ya, tongkol kubus sama DF dry food, tapi kok nggak gendut-gendut gitu, kenapa? Taunya diare dan ada cacingnya. Jadi kita pikir oh ya sudah, memang anak ini cacingan, dan memang kebetulan ketuaan, namanya juga stray cat, kita ambil dari jalan gitu, kita nggak tahu lah awalnya seperti apa. Kita panggil vet, diberikan obat cacing dan obat kutu, diarenya berhenti. Tapi setelah itu anak ini jalannya mulai wobble, mulai egol-egol gitu, dua kaki belakangnya ini. Kita pikir karena terlalu kurus, karena vetnya bilang oh ini turun berat badannya banyak bu, untuk usia 5 bulan harusnya dia sudah 1,5 kilo, tapi ini baru 1 kilo, jadi berat badan di bawah standar. Oke. Sampai kemarin akhirnya seminggu 2 minggu kemudian tidak ada perubahan wobble-nya. Ibu minta sama bapak untuk kita bawa ke klinik yang ada cek darahnya. Kenapa? Karena di rumah tuh bukan cuma ada stray cat ini aja, tapi kita juga punya anak-anak gitu. Jadi kan kalau virus takut ketularan ya, dan hanya bisa dicek pakai lab. Sehingga kita ke sana, dan kemudian dari ciri-cirinya dokter sudah bilang vetnya, bu ini tidak mau membuat khawatir, tapi sepertinya kok ciri-ciri dari fisiknya sepertinya kitanya kena fit ya, fit kering ini namanya bu. Kita tes darah nih, nah nggak lama kok tes darah, nggak sampai setengah jam, 15 menit hasilnya sudah keluar. Bentuknya itu kayak tes COVID seperti itu, dan kelihatan ada 2 garisnya, itu fit ya. Berarti kita menarik kesimpulan dari apa yang sudah ada kemarin, kalau untuk fit kering itu terlihat sekali penurunan berat badan drastis. Jadi anak ini tetap makannya bagus, minumnya bagus, tapi kok kurus. Yang kedua, harus dicurigai baik fit basah atau fit kering ketika sudah demam, diare, tidak mau makan, kemudian lesu, gejala-gejala kayak mau flu kucing gitu ya, itu sudah harus diantisipasi. Dalam artian apakah menggunakan imun, tapi jangan imun booster ya, ini benar-benar untuk vitamin yang bagus. Misalnya kalau ibu pakainya TF, transfer faktor, atau kalau minyak ikan sudah pasti ya setiap hari. Kemudian dijaga kandangnya itu steril gitu, karena anak ini tidak akan bisa mengontrol pipisnya, pupnya. Nah ketika dia pup di mana-mana atau pipis di mana-mana, usahakan ruangan yang terkena pipis dan pupnya ini langsung teman-teman steril, dipel pakai air panas, pakai Biclean, dan usahakan langsung diisolasi, jadi tidak bersentuhan dengan anabul yang lain kalau di rumah ada lebih dari 1. Apakah menular ke manusia karena sama-sama COVID gitu ya? Justru kebalikannya, kalau manusianya ketularan COVID, anabul kita bisa ketularan gitu. Jadi kalau di rumah ada yang punya anabul dan kebetulan kemarin kena COVID, kitanya, manusianya, mamahnya atau papahnya, baiknya mengisolasikan juga anabulnya supaya tidak ada kontak dengan kita. Kalau untuk fit basah, itu akan terlihat dari perutnya yang pertama. Perutnya gendut, besar, tetapi dia tidak hamil. Kalau betina, kalau jantan hanya perutnya saja, tapi bagian paha, leher, muka itu tidak gembil gitu. Nah itu harus dicurigai sih Pak. Oke, jadi buat teman-teman yang punya anabul, mungkin lebih hati-hati kali ya. Kalau menemukan gejala-gejala seperti itu, lebih baik langsung ke vet deh supaya diperiksa. Mungkin informasi yang kita kasih juga mungkin belum sepenuhnya lengkap. Jadi mungkin akan lebih baik kalau teman-teman tuh bisa langsung mendapatkan update informasi dari vet masing-masing. Gitu.
Dan satu lagi, Pak, Felin coronavirus ini, VCOV ini belum ada antivirusnya, Pak. Jadi belum ada vaksinnya. Jadi memang Tuh dengerin guys. kalau punya anabul apalagi kitten, coba tolong divaksin sesuai dengan jadwalnya. Misalnya 3 kali vaksin ya, 3 bulan, kemudian pengulangan setahun sekali. Itu tuh penting banget. Kenapa? Supaya satu, sehat. Pastinya kalau sehat, anabulnya mama sama papanya juga tenang. Yang kedua, imun boosternya dari kecil ini sudah terbentuk sehingga bagus. Jadi VCOV ini menyerangnya kan imun dari si kucingnya, dan dia bisa dorman loh, walaupun dia sudah kena COVID. Selama imunnya dia bagus, dia tidak akan berubah menjadi VIP. Jadi bisa dorman, tidur di dalam badan si kucing ini bulan hitungannya atau tahun gitu, dan tidak ada obatnya. Obatnya sudah ada, antivirusnya, tapi tidak ada vaksinnya belum ada. Jadi vaksinnya ya memang alami dari di badannya si kucing. Kalau memang kuat, dia akan menciptakan antibodinya sendiri setelah 5 hari terkena Felin COVID, dia sembuh. Tapi kalau tidak, ya dia akan berkembang menjadi VIP gitu, Pak. Oke, ya sudah, kita lanjut jalan dulu ya. Nanti kita update kita ke rumah singgah Claw, oke? Kita udah sampai di rumah singgah Claw. Jadi ini di daerah Parung ya. Masuk ke arah Pasar Parung, dari sana mungkin sekitaran 200-300 meter lah. Nanti menemuin perempatan, dia masuk ke kanan. Nggak jauh dari situ, dia ada di sebelah kiri jalan. Oke. Oke, tadi kita udah serahin Minul ke Claw. Tadi udah ngisi juga administrasi, terus sudah melakukan pembayaran pendaftaran itu sejumlah 100.000. Jadi kita udah titipin Minul di sana. Buat teman-teman yang mungkin memiliki kisah yang sama seperti kita, bukannya kita membuang ya, tapi demi kebaikan si kucing, demi kebaikan kucing-kucing yang lain yang ada di rumah, ini jalan yang terbaik buat si Minul supaya dia bisa sehat. Oke, ikutin terus ya channel kita ya, jangan lupa di subscribe. See you.